Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Lintang Venusita, SE AKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wahyu Nugraha dengan NIM 081 sebagai Ketua Kelompok 9. Saya Aprilianingsi dengan NIM akhir 046 sebagai anggota. Saya Bramantio Aryo Pursalam dengan NIM 068 sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proposal kami dengan judul Pemanfaatan limbah plastik dan kain sisa menjadi pakaian trendy guna mengurangi limbah tekstil. Pemaparan isi proposal akan dimulai oleh Saudari April, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Bram, dan dilanjutkan oleh saya sendiri. Langsung saja, rekan saya April untuk membacakan isi proposal. Waktu dan layar saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang produk kami. Limbah tekstil merupakan sisa-sisa proses pembuatan produksi dari industri tekstil maupun rumah tangga. Di Indonesia, industri tekstil telah mencapai usia 100 tahun pada tahun 2022. Dan industri tekstil atau TPT merupakan salah satu sektor unggulan dengan mencatatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh hasil dari industri tekstil adalah kain dan plastik. Sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian yang dibiarkan saja akan berubah menjadi limbah. Agar limbah tekstil tidak terbuang sia-sia, maka dibutuhkan cara atau upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan memanfaatkan limbah kain dan plastik. Ubah produk merupakan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan limbah-limbah dari kain dan plastik. Next slide. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah limbah kain dan plastik dapat bernilai sehingga menjadi peluang usaha? Yang kedua, bagaimana strategi yang akan digunakan untuk memasarkan produk ini? Ketiga, siapa yang menjadi sasaran untuk memasarkan produk ini? Next slide. Produk kami memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peluang usaha dari limbah kain dan plastik. Kedua, untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk memasarkan produk. Yang ketiga, untuk mengetahui sasaran pemasaran yang menggunakan produk ini. Next slide. Luaran pada produk kami, yang pertama, menjadi salah satu upaya untuk menambah nilai limbah kain dan limbah plastik. Kedua, menjadi inovasi baru yang dikemas menarik. Dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Next slide. Selanjutnya, manfaat dan kegunaannya. Yang pertama, sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah kain dan plastik yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang bernilai sehingga dapat digunakan sebagai peluang usaha. Dan ketiga, menghemat energi, pengeluaran, dan menjaga sumber daya alam. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bramantio. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Ide usaha ini muncul karena perkembangan zaman yang terjadi pada masyarakat. Perkembangan zaman ini menyebabkan tingginya daya tarik masyarakat terhadap pakaian trendy. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya tren Citayam Fashion Week yang ada di kawasan Sudirman Central Business District. Citayam Fashion Week ini merupakan suatu tren yang sedang hangat diperbincangkan oleh kalangan anak-anak muda. Pada tren ini, anak-anak muda saling mengadu gaya berpakaian mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Di samping itu, ide usaha ini juga diciptakan karena kepedulian terhadap limbah kain sisa dan plastik. Usaha ini bernama Yuba Product. Yuba Product merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah kain dan plastik dengan mengubah limbah tersebut menjadi sebuah pakaian trendy. Dengan adanya ide usaha ini diharapkan dapat mengurangi limbah kain dan limbah plastik yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada target pasar. Target pemasaran usaha kami yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak usia 5 tahun hingga orang tua usia 70 tahun dan untuk semua jenis kelamin.
Selanjutnya gambaran strategi pemasaran. Kami akan melakukan pemasaran secara offline dan online. Pemasaran secara offline kami lakukan dengan mengikuti bazar produk UMKM guna memperkenalkan produk dan nama usaha yang kami miliki. Sedangkan pemasaran secara online kami lakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Kami juga akan membuat akun website dan bergabung di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk memulai suatu usaha harus melakukan analisis usaha terlebih dahulu. Analisis ini diperlukan untuk mengukur kelayakan usaha pada pasar dan pesaing. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha kami yang pertama ada bahan yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, modal untuk membuat produk terbilang murah. Yang ketiga, produk yang dihasilkan unik sehingga pesaingnya sedikit. Dan yang terakhir, harga produk lebih terjangkau. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada usaha kami yang pertama ada waktu yang memproduksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada cara perawatan produk ini terbilang cukup sulit. Lalu yang terakhir ada kurangnya sumber daya yang ahli untuk membuat produk. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang yang dihasilkan dari ide usaha kami adalah yang pertama sebagai pelopor untuk ide usaha yang menggunakan limbah kain dan limbah plastik. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, menjadi salah satu usaha yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman dari ide usaha yang kami gunakan yang pertama adalah kesulitan produsen dalam membuat produk. Yang kedua, desain yang terlalu monoton. Dan yang ketiga adalah kurang diterima oleh konsumen. Untuk selanjutnya ada cash flow 2 tahun ke depan. Pada cash flow ini diperlihatkan yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini membutuhkan biaya sebesar Rp6.036.000. Lalu yang kedua ada aktivitas pemasaran. Pada aktivitas pemasaran ini membutuhkan biaya sebesar Rp10 juta. Lalu ada saldo kas awal. Saldo kas awal ini membutuhkan biaya sekitar Rp7 juta. Lalu dari jumlah yang diperoleh dari aktivitas operasi, aktivitas pemasaran, dan saldo kas awal akan diperoleh saldo kas akhir. Saldo kas akhir kita berjumlah Rp23.036.000. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu. Baik, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan produk. Yang pertama, membuat desain produk, lalu menentukan ukuran untuk size S, M, L, dan XL. Yang ketiga, menggabungkan kain sisa menjadi satu kain yang utuh. Yang keempat, membuat pola sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Yang kelima, memotong kain sesuai dengan pola dan menjahitnya. Dan yang terakhir yaitu mengobras baju supaya rapi. Selanjutnya yaitu gambaran dari jubah produk. Kain yang sudah disatukan tadi akan menggantikan kain yang berwarna hitam. Lalu untuk motif daun akan digantikan oleh limbah plastik. Selanjutnya anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu bahan habis pakai. Bersumber dana dari Belmawa sebesar Rp3.950.000. Selanjutnya sewa dan jasa bersumber dari Belmawa sebesar Rp950.000. Yang ketiga transportasi sumber dananya dari Belmawa sebesar Rp1.100.000. Dan yang terakhir lain-lain masih bersumber dana dari Belmawa sebesar 1 juta. Sehingga jumlah anggaran biaya dari proposal ini sebesar 7 juta. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan selama 6 bulan. Jenis kegiatan yang pertama yaitu penentuan ide dan judul proposal dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada bulan September. Yang selanjutnya pengerjaan proposal dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Oktober dan November. Selanjutnya produksi produk dilaksanakan pada bulan Desember dan Januari. Dan yang keempat yaitu jenis kegiatan promosi dan pemasaran yang akan dilakukan pada Januari minggu ketiga hingga Februari minggu keempat. Lalu untuk evaluasi dilaksanakan setiap minggu pada 6 bulan tersebut. Lalu pada kegiatan yang terakhir yaitu laporan akhir akan dilaksanakan pada bulan Februari di minggu keempat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.